Assalamualaikum, dengan Fajar di sini. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan resensi terhadap sebuah buku, tepatnya novel. Berarti ini buku fiksi ya. Nah, bagi kalian yang sedang cari buku bacaan, ulasan sederhana ini bisa jadi pertimbangan. Untuk yang sedang belajar tentang resensi, pada video ini saya akan menyampaikan penilaian novel atau resensi secara urut berdasarkan struktur pembentuk resensi. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa subscribe karena di sini kita akan belajar bahasa Indonesia dan multimedia bersama. Seperti yang sudah kita ketahui, resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya, baik itu buku, film, komik, dan lainnya. Tujuan pembuatan resensi adalah menyampaikan penilaian terhadap sebuah karya, yaitu seberapa tinggi atau rendah kelayakannya untuk dinikmati oleh khalayak. Adapun unsur pertama dalam struktur resensi adalah judul resensi. Agar menarik dan sesuai dengan novel yang akan kita bahas, saya memberi judul resensi ini novel asik yang tidak berisik. Kenapa judulnya begitu? Pertama, agar menarik. Kedua, karena memang novel ini tidak berisik. Maksudnya bagaimana ya? Nanti saya jelaskan. Unsur kedua resensi adalah identitas buku. Novel ini berjudul Cermin Jiwa, ditulis oleh S. Prastyo Utomo, diterbitkan oleh Alfabet pada Juli 2017. Tebalnya 264 halaman. Novel ini berkisah tentang kehidupan Zahra, seorang dokter dan pemain harpa ternama. Ia adalah wanita yang baik, meskipun ditinggal berdua saja dengan Umi ke pesantren oleh abahnya sejak dia kecil. Di tempat penugasannya di daerah Tandus Bukit Kapur, ia bertemu dengan Aryo, seorang wartawan dan pecinta lingkungan. Hati nuraninya terpanggil untuk terlibat pada perjuangan Aryo dan teman-temannya dalam sebuah konflik penolakan pembangunan pabrik semen di daerah itu. Cerita singkat yang baru saja saya bacakan adalah sinopsis singkat dari novel Cermin Jiwa. Sinopsis adalah unsur resensi yang ketiga. Lanjut ke unsur keempat, yaitu isi resensi. Hal pertama yang timbul di benak saya saat selesai membaca novel ini adalah kesederhanaan. Pak Pras dengan sangat sederhana menceritakan kritik-kritik besar, yaitu sebuah kritik terhadap pembangunan pabrik semen. Seperti yang kita ketahui, pembangunan pabrik semen atau pabrik apapun itu pasti akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Selain itu, dalam novel ini juga ada kritik-kritik tentang politik, tapi tetap dengan sederhana, tanpa kesan perlawanan yang berlebihan, tanpa kesan menjelek-jelekan orang lain. Kesederhanaan juga disematkan pada karakter atau penokohan dalam novel ini. Hampir semua tokoh utama dalam novel ini menempuh jalan kesederhanaan untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang mereka hadapi. Kesederhanaan juga saya temukan pada senjata utama novel ini, yaitu bahasa. Hampir semua bagian dalam novel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun gaya bahasa hiperbola berserakan di mana-mana, tapi itu tidak mengurangi kualitas kesederhanaan dari novel ini. Kesederhanaan tersebut adalah alasan kenapa saya mengungkapkan tidak berisiknya novel ini. Novel yang mengena tanpa harus membesar-besarkan cerita, kalem, adem, tapi maknanya dalam. Novel ini pantas menjadi salah satu rujukan bagi kita yang belajar bagaimana menjadi manusia yang hidup dengan bijaksana. Dari tindakan tokoh-tokoh utama dalam novel ini kita bisa mengambil teladan tentang kebijaksanaan. Sampai-sampai kebaikan itu menurut saya justru jadi kekurangan dari novel ini. Menurut saya tindakan tokoh Abah dan reaksi tokoh Umi kurang masuk akal. Seorang suami meninggalkan keluarga tentu bukan hal yang baik, mengingat tokoh Abah pergi dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan tokoh Umi menurut saya terlalu santuy gitu, tanpa tuntutan apapun. Ditinggal sampai puluhan tahun cuma mencari satu kali saja. Itu pun cuma menanyakan kejelasan hubungan, tidak menuntut apapun. Menurut saya sih terlalu baik, jadi aneh aja gitu. Kelebihan dan kekurangan tadi menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Nilai paling besar yang saya peroleh adalah tentang pandangan hidup yang mudah, tidak mengada-ada dan apa adanya. Saya belajar banyak tentang cara bersikap yang baik saat menghadapi masalah. Sebesar apapun masalah itu tentu layak dinilai dari berbagai sudut pandang sehingga bisa memberikan manfaat, minimal pengalaman.
Nah, itu tadi resensi novel Cermin Jiwa versi saya. Ada judul, sinopsis, penilaian buku atau isi resensi, dan penutup. Resensi bisa dibuat dengan berbagai sudut pandang, bisa berupa informasi seperti tadi, evaluasi, atau gabungan keduanya. Masalah itu kita bagi di video selanjutnya. Baik, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau memang kalian suka, dislike juga tidak apa jika tidak suka, tapi jangan lupa tinggalkan saran. Tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.